sebenarnya yang terjadi di persidangan kemarin? Salah satu yang sangat janggal itu, bukan cuma salah satu, banyak kejanggalan yang ada. Yaitu pertama dari Solo, beliau mengatakan bahwa berkasnya sudah dimusnahkan. Itu fakta. Dan pada waktu majelis hakim nanya langsung, kebetulan saya hadir bersama Bang Petrus, mengatakan bahwa ijazah saat ini dalam proses hukum. Itu adalah ilmiah. Ini bahkan tidak ditandatangani loh. Ini kalau kita mau bilang ini sah dari UGM, mana yang membuktikan ini sah dari UGM? Nggak ada tanda tangan, tidak ada kop lembaga. Karena yang tanda tangan di situ adalah kewenangannya rektor sehingga menggunakan kop UGM. Kalau UGM memblackout, KPU Pusat dan KPU Jakarta white out. Jadi kita tidak tahu siapa yang menandatangani, kapan dilegalisasi. Satu tahun penyimpanan arsip, 1 tahun. Yakin? Minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Ini adalah kemenangan masyarakat. Dan yang paling fatal tadi, dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Memusnahkannya paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat. Ya. Kita sih nggak ada masalah kalau misalnya memang itu dokumen Pak Jokowinya sudah tidak ada dan mau diadakan lagi ya kita siapkan lagi kan gitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Selembar ijazah bikin gaduh satu negara, terlebih menyangkut mantan orang nomor 1 di Indonesia. Pemirsa, sidang sengketa ijazah Joko Widodo oleh Komisi Informasi Pusat membuka banyak mata, terungkap sejumlah fakta yang janggal menurut tinta hingga arsip yang segera harus dimusnahkan. Ruang sidang ijazah jadi gerah begitu KPU dan UGM disemprot ketua sidang. Masih adakah kotak Pandora yang belum terbuka? Saya Aya Novus, inilah Interupsi. Pemirsa, malam hari ini kita akan pastikan apakah masih ada kotak Pandora yang belum terbukti. Dan saya sudah bersama dengan 4 narasumber di Interupsi pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah kanan saya ada Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, Bang David Payung. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak Apa Aya. kabar, Bang? Sehat. Semangat untuk membuktikan selalu. bahwa tidak ada lagi kotak Pandora mungkin yang harus dibuktikan ya. Aman, aman. Baik, dan juga di sebelah Bang David ada Bang Mardiansa Sebar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Selamat malam. Malam, Aya. Mardiansa. Tadi macet-macetan sini? Ya lumayan. Aman ya, tapi tetap semangat ya. Tetap dong. Baik, saya ke sebelah kiri. Ini yang sempat hadir di sidang sengketa ijazah Jokowi, Bang Jemi Mokolensang, anggota bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. ya, selamat malam. Selamat malam Bang Jemi. Bon Jovi ini siapanya Bon Jovi? Sudah Oh, saudara-saudara, baik. Dan di sebelah Bang Jemi ada Bang Petrus Celestinus selaku pengacara dari tim Bon Jovi yang malam hari ini akan membahas begitu banyak hal, khususnya dari hasil sidang sengketa ijazah Jokowi. Saya ke Bang Jemi terlebih dahulu, Bang. Anda berada di sana kemarin pada saat sidang sengketa dan Anda melihat bahwa majelis sepertinya memberi penilaian bahwa ini janggal begitu ya, dan juga banyak jawaban-jawaban yang tidak profesional. Tapi sebelum Anda menjawab, saya ingin memperkenalkan atau mengingatkan kembali rules of the game bahwa narasumber yang hadir pada malam hari ini boleh saling berdebat, interupsi, menyela, tapi nanti ketika ingin menjawab satu sama lain, jangan lupa sebutkan interupsi. Baik, saya kembali lagi ke Bang Jemi. Bang, lagi tadi Anda kan di sana ya, kemudian majelis tadi menilai bahwa banyak yang janggal, banyak jawaban yang tidak profesional. Seperti apa sebenarnya yang terjadi di persidangan kemarin? Salah satu yang sangat
janggal itu, bukan cuma salah satu, banyak kejanggalan yang ada. Yaitu pertama dari Solo, beliau mengatakan bahwa berkasnya sudah dimusnahkan. Itu fakta. Dan pada waktu majelis hakim nanya langsung, kebetulan saya hadir bersama Bang Petrus, mengatakan bahwa tanya ke KPU Pusat, menurut Anda gimana? Itu kami akan mempelajari. Jadi kalau saya lihat di sini ada kontradiksi antara KPU Solo dengan KPU Pusat, kok tidak ada Koordinasi. Ya, koordinasi. Jadi makin meyakinkan kepada masyarakat bahwa ya inilah bahwa ijazah benar-benar itu tidak ada dan Janggal. Janggal. Sangat janggal. Oke. Karena aneh gitu antara KPU Surakarta dan KPU Pusat kemarin sangat kontradiktif. Oke. Satu bilang ini, satu baru bilang baru mau akan dipelajari. Oke. Saya ke Bang Mardiansyah, Bang, janggal katanya. Iya, sebenarnya ini semakin menguatkan kita bahwa Pak Jokowi memang begitu besar ya. Selembar ijazahnya saja sudah membawa berkah banyak orang. Banyak juga orang yang menikmati panggung-panggung karena isunya bombastis ya soal ijazah. Karena bicara soal KIP, setahu saya Ketua KPU Solo, Arya, sudah menyampaikan bahwa yang dimaksud berkas yang dimusnahkan bukan ijazah. Ijazahnya tetap aman. Itu satu ya. Tapi saya tidak mau masuk domainnya KPU. Silakan saja teman-teman yang ingin mendapatkan haknya dari segi informasi, monggo. Cuman maksud saya memang ini seolah jadi dibuat sesuatu yang bombastis, yang sebenarnya biasa saja. Jadi kalau disampaikan ada berkas yang dimusnahkan, saya bicara dengan teman-teman dari Bon Jovi ya waktu itu. Ya. Disampaikan memang masih asumsi berkas-berkas mana aja yang dimusnahkan. Berarti belum betul firm berkas apa saja yang dimusnahkan oleh teman-teman KPU. Nah sedangkan Ketua KPU tadi seperti saya sebutkan, Arya sudah sampaikan bahwa berkas yang dimaksud bukan, salah satunya adalah bukan ijazahnya Pak Jokowi. Tapi agenda-agenda begitu ya? Iya, agenda-agenda. Nah maksud saya begini, saya mau menyampaikan begini ya. Ya boleh-boleh saja ini jadi sesuatu yang akhirnya dari panggung ke panggung kita berpindah, tapi poin pentingnya tetap ijazah Pak Jokowi ini dipersoalkan dan mulai diseret-seret seolah-olah ini ada bagian dari konspirasi dan lain sebagainya. Saya hanya ingin menegaskan. Sebelum abang bahas soal konspirasi, tapi banyak ketika di sidang sengketa kemarin ada juga berkas-berkas yang di blackout atau disensor. Iya kan bukan urusannya Pak Jokowi itu, bukan masalahnya di Pak Jokowi. Persoalan administrasi dan lain sebagainya, ada instansi yang bertanggung jawab, ada aturannya, ada undang-undangnya, ada PKPU-nya dan lain sebagainya, monggo diperdebatkan kan gitu. Jangan juga semua persoalan yang menyangkut dari segi substansi ya Pak Jokowi, tapi sebenarnya soalnya bukan di Pak Jokowi, selalu diseret-seret seolah-olah ini bagian juga dari permasalahan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi. Nah ini menurut saya nggak fair ya. Oke, Bang Mardiansyah, saya ke Bang Petrus lebih dulu. Bang, tadi dikatakan oleh Bang Mardiansyah bahwa ini konspirasi. Jangan-jangan tim Bon Jovi ini juga bagian dari konspirasi. Apa memang Anda ada fight sesungguhnya di sana? Nah ini yang saya kira perlu kita luruskan ya. Teman-teman pemohon ini yang menamakan diri Bon Jovi ini sebetulnya sedang melaksanakan peran serta masyarakat. Setelah mereka melihat beberapa tahun terakhir ini persoalan ijazah ini kok tidak selesai-selesai. Peradilan pidana juga sudah 2 orang dipidana, masuk penjara, tapi selalu muncul terus. Ya. Muncul gugatan perdata. Juga tidak selesai-selesai. Sekarang beberapa orang atau 8 orang diproses di Polda Metro Jaya dalam proses sedang ditetapkan sebagai tersangka. Ini juga belum memperlihatkan titik terang. Sehingga pemohon atau Bon Jovi ini mengambil inisiatif menggunakan pintu lain. Dengan pintu di Komisi Informasi Pusat, diharapkan persoalan ini mendapatkan jalannya. Ya, masyarakat bisa mendapatkan kepastian soal teka-teki apakah ijazah ini memang benar-benar palsu atau ijazah yang sah. Selama ini kan belum terjawab. Jadi upaya pemohon ya yang menamakan diri Bon Jovi ini adalah bagian dari upaya konstitusional karena memang hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu. Sehingga persoalannya sekarang bukan persoalan Jokowi.
Tetapi badan-badan publik ini juga seperti tersandera. Ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, mereka berlindung di balik ada dokumen yang dikecualikan. Oke, saya ke Bang David. Bang, tadi dikatakan ini adalah salah satu upaya konstitusional, artinya upaya untuk menunjukkan kepada masyarakat ya. Jadi dicoba dari pintu lain gitu. Kalau dari Anda seperti apa? Ya, satu sisi kita mengapresiasi ya, itu hak dari teman-teman yang menamakan diri Bon Jovi ya. Tetapi ada satu yang paling penting, kami nggak mau masuk dalam perdebatan soal KIP ini karena itu nggak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Tetapi kata kunci dari proses KIP ini memastikan bahwa orang-orang yang memfitnah menuntut bahwa ijazah Jokowi palsu berarti memang fitnah karena mereka masih proses pencarian data ya. Sudah mendeklar di awal bahwa ijazah Jokowi palsu lalu kemudian setelah deklar bahwa gembar-gembor ijazah Jokowi palsu, baru cari mana nih ijazah yang bisa kita jadikan alat. Kan itu berarti memang clear bahwa itu fitnah, benar-benar fitnah ya. Dan yang kedua, kalau kawan-kawan Bon Jovi mencari data di KIP, jangan bermimpi untuk mendapatkan ijazah asli Pak Jokowi. Nggak mungkin, karena di situ hanya dokumen salinan atau legalisir ya. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemilik dokumen yaitu KPU di tingkatan masing-masing. Jadi makanya kami bilang Pak Jokowi nggak ada urusan dengan itu urusan dari penyimpan data yaitu KPUD Solo. Kalau dalam hal ini Solo. Sebentar Bang David, ini pencarian data atau pembuktian data nanti akan dijawab oleh Bang Jamie. Tapi sebentar Bang, kita akan jeda sesaat, tetaplah di Interupsi.